di Sulawesi Selatan agak aneh juga, karena jumlah penduduk Sulawesi Selatan 9,4 itu 8,4 diantaranya adalah Muslim, tetapi akses keuangan syariah itu dibanding bank syariah dan bank konvensional itu dari aspek mulai dari kredit, kemudian aset, dan satu lagi itu selalu tidak lebih dari 8% Pak ya. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi sambutannya Pak Rizky tadi, bahwa tingkat literasi kita dibanding seluruh Indonesia capaiannya sudah 32%, kita baru 20 sekian persen. Itu artinya literasi yang kita lakukan selama ini terkait dengan ekonomi syariah ini mesti perlu digenjot Pak. Saran saya, sebaiknya literasi itu disasar ke wilayah pedesaan, karena saya tidak mengatakan orang di kota tingkat beragamanya kurang, tetapi orang-orang di desa itu kalau kita berbicara tentang akhirat, insya Allah mereka merespon dengan positif. Jadi saran saya kepada seluruh yang hadir di kabupaten kota, tolong literasi disasarkan di level pedesaan. Orang desa itu kasihan meskipun sedikit, mereka kalau berbicara agama tujuannya akhirat, mereka langsung merespon dengan positif. Oh, saya sampai lupa, salam hangat dari Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Ini amanah, jadi saya takut dianggap hianat, jadi saya mesti sampaikan, beliau saat ini sedang berada di suatu tempat mengikuti suatu acara yang sangat penting, dan itu terkait dengan Indonesia ke depan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dari hasil pelatihan beliau itu kita dengarkan di tanggal 20 Oktober nanti apa yang akan terjadi di Indonesia setelah diumumkan oleh Pak Prabowo. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ekonomi syariah ini telah menjadi sumber pertumbuhan baru, dan itu kita akui karena pertama generasi milenial Muslim itu bertumbuh dengan cepat. Bapak bisa lihat, saya terakhir ke Inggris, saya kaget-kaget juga itu Pak, malam minggu yang menggeber-geber itu mobil-mobil mewah ternyata imigran dari Timur Tengah. Dan hal yang menggembirakan karena ada 3 masjid di sana itu berasal dari gereja yang dibeli Pak. Saya ikut ikut Jumatan di sana, meskipun saya menunggu kapan ini ceramah, ya ternyata sudah ceramah Pak. Tapi iya, ada juga teman bertanya kapan ceramah, ternyata sudah ceramah tadi itu, cuma kita tidak paham karena kita menunggu kayak di Sulawesi Selatan begitu ya. Ada pengantarnya, pengumuman berapa celengan, dan di sana tidak ada itu Pak. Di sana tidak ada, jadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ini ekonomi syariah ini menjanjikan Pak, menjanjikan. Generasi muda kita termasuk pengusaha-pengusaha muda yang Muslim itu sudah mulai mendominasi. Coba Bapak lihat di jajaran pengurus HIPMI, di Kadin, itu adalah Muslim muda yang sangat potensial ke depan, dan kita berharap dari mereka ini akan menjadi bagian dari upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Tadi dari video program Pak Rizky saya lihat juga, saya ke Mekah, saya tanya di Al-Balad, saya mau belikan istri saya gamis yang hitam ada bordirannya. Saya tanya, berapa harganya ini? Kamu ada sekian. Kenapa mahal sekali? Terus ada yang bisikin saya, Pak, ini dari Tasik Pak, ini Tasik Malaya. Waduh. Kemudian saya kebetulan masih chairman BMP Yaga, saya ke Brunei dan Malaysia. Ternyata pakaian Muslim di sana itu juga dibeli di Bandung. Jadi memang dari segi Muslim fashion nanti Pak Rizky, potensi kita bisa menduduki peringkat pertama mungkin di ASEAN, bahkan di dunia, karena orang di Arab saja, di Timur Tengah saja pakaiannya menggunakan produk kita. Brunei dan Malaysia dan sebagian kalau kita ke Puerto Princesa di sebelah selatan Filipina itu juga pakai gamis hitam dari Indonesia juga. Orang Malaysia belinya di Bandung Pak, dan di Bandung dari Tasik bordirannya seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi suatu yang menggembirakan. Ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi syariah ini relatif lebih cepat. Mungkin mulai tumbuh kesadaran baru, kesadaran beragama kita makin baik. Saya tadi mendengar ayat yang dibacakan,
Itu juga memberikan kita amar, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara wala takulu amwalu bainakum bil batil. Salah ingat tadi, mohon maaf kalau hafalan saya agak kurang, dengan cara yang batil, hendaklah melalui jual beli. Artinya di dalam Islam itu sebenarnya kita memang diperintahkan untuk berniaga. Tidak ada perintahnya dalam Islam jadi PNS. Jadi saya kebetulan ini salah memilih jurusan, Pak. Iya. Dulu itu saya bebas tes kedokteran Unhas, tapi diterima di PDN. Saya terima PDN, kenapa saya lanjut sana? Karena ada golongan 2 cepat datang, kasihan. Nah kita ini kan mau jadi pegawai. Nah, itu tidak ada perintah agama. Berniagalah. Orang-orang muda itu sepertinya kedepannya pilihan kita adalah seperti tradisi para wali dulu dan para pedagang. Pertama menyebarkan Islam Indonesia adalah para pedagang. Jadi berniaga itu menjadi pilihan pertama. Ya. Dan itu harusnya kalau ditanyakan anak-anak kita, cita-citamu jadi apa? Jadi bisnismen Muslim. Itu luar biasa. Sama luar biasa jawaban anak-anak Gaza. Cita-citamu apa? Menjadi suhada. Bayangkan mereka bercita-cita mati dalam perang. Ini berarti literasi dan edukasi yang mereka peroleh itu intens dan mengena. Kita mesti meniru cara itu dalam rangka literasi dan edukasi terkait ekonomi syariah ini. Kemudian yang mendorong juga ekonomi syariah berkembang itu mungkin saja karena nilai-nilai keislaman mulai menjadi lifestyle, Pak. Itu gaya hidup. Dulu orang malu, Pak, kalau bawa songkok selalu disembunyikan di belakang. Sekarang orang bangga kalau kita menjadi tersendiri kelihatan dalam suatu komunitas yang besar. Saya bahagia melihat itu. Dulu kita tidak berani, bahkan tahun sampai 90-an waktu saya masih kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, kita dikasih parfum itu yang untuk Jumatan, kita malu pakai, Pak, karena dia bilang terlalu muslim sentris. Sekarang anak-anak muda bahkan di tempat mereka ngopi sambil ngebrowse di internet, harum wangi-wangian mawar Madinah, 1000 bunga itu mulai agak akrab. Saya sendiri memakai oud, itu sekedar promosi aja begitu ya. Ya supaya ya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh BI hari ini kita mesti apresiasi. Bulan Syariah Oktober, kemudian saya dapat info dari Pak Darwisman ada juga inklusi keuangan di bulan Oktober juga. Memang bulan Oktober ini bagi bangsa kita ini bulan keramat. Pancasila katanya diselamatkan oleh Allah. Saya tidak mau mengatakan kesaktian. Pancasila diselamatkan oleh Allah tetap menjadi dasar negara itu di bulan Oktober. Itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan karena kehebatan siapa-siapa. Karena itu pelurusan sejarah dan apa yang Anda lakukan tidak mempengaruhi hakikat kejadian sebenarnya. Di Oktober juga alhamdulillah hari jadi Sulsel 19 Oktober itu juga kita lakukan. Jadi terima kasih ya. Dan saya berharap Bank Indonesia dan OJK juga menyemarakkan itu. Paling tidak memasang logo atau selamat ulang tahun hari jadi Sulsel. Bukan provinsi, Pak. Saya sudah WA semua adik-adik sekda di seluruh Sulawesi Selatan. Dek, ini peringatan hari jadi Sulsel, bukan peringatan provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu gaunnya mesti di seluruh Sulawesi Selatan. Selama ini tampaknya ada kesalahan persepsi karena setiap hari Sulsel yang sibuk itu pemerintah provinsi, kepala dinas ini, mereka sibuk sendiri. Orang di daerah tidak peduli padahal ini hari jadi Sulsel. Ada yang bertanya, bolehkah kita memperingati hari jadi? Saya bilang boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Karena Nabi ditanya kenapa berpuasa setiap Senin, dia bilang saya lahir di hari Senin. Artinya memperingati kelahiran itu bisa, tidak dilarang. Yang dilarang, iya betul. Yang dilarang itu meniru tradisi umat lain. Kan saya pernah dengar, kalau tidak salah ingat, ada ustaz bilang man tasabbu bi kaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi saya tanya, apa maksudnya? Bakar lilin. Oh, itu tradisi orang Majusi menyembah api, meniup lilin, bukan tradisi Islam. Tetapi bersedekah dengan kue ulang tahun boleh. Iya, kecuali kepada orang yang mengidap penyakit diabetes karena bapak berdosa itu, karena menaikkan prevalensi diabetes seperti itu. Jadi itu. Kemudian kesempatan ini saya harus sampaikan ini karena ini amanah. Jadi ya Pak, ya kalau amanah tidak dituliskan kita hianat. Salah satu ciri orang munafik itu adalah kalau diberi amanah dia hianat.
Karena yang kemudian saya khawatir kalau wartawan tulis, Pak Gubernur baca, kenapa tidak ada yang saya bilang ini diucapkan. Menderita juga saya nanti, Pak. Meskipun saya meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun bisa menentukan nasib sesamanya makhluk. Iya, karena kalau ini dipakai dalam bekerja, insya Allah bapak-bapak itu tidak bisa ditekan, tidak bisa ditakut-takuti, tidak bisa juga dijanji-janji palsu. Iya, karena sekarang banyak PHP, Pak. Menjelang pilkada itu semua janji surga disampaikan. Benar, Pak. Belum ditelepon dia sudah angkat teleponnya. Setelah terpilih belum ditelepon dia tutup teleponnya, Pak. Ada kejadian begitu. Iya. Dan selalu ada yang kata, banyak alasannya, Pak. Jatuh HP saya di ember. Kenapa bisa kau pejabat jatuh di ember? Kau kan mandinya pakai shower. Kalau mau bohong yang cerdas dong. Jangan gampang. Iya. Kita mesti lakukan penguatan infrastruktur ekonomi syariah, menyediakan rumah potong hewan dilengkapi dengan juleha. Iya, juru sembelih halal. Kan juleha singkatannya. Juru sembelih halal. Singkatannya juleha. Memang orang Makassar itu jago-jago, Pak. Jago bikin singkatan. Saya ke penjual coto, dia bilang, apa, Pak? Di lembah Pahalija. Bukan, saya hati, lidah, jantung. Oh, ternyata itu juga daging, ada singkatannya. Saya bilang, hebat ini, itu perlu kita syukuri juga. Itu semua rahmat Allah yang Maha Kuasa, insya Allah. Kemudian pengembangan ekonomi, zona kuliner halal, aman dan sehat atau khas. Ini kan kita punya kawasan kuliner namanya Lego-Lego di CPI. Itu kawasannya elit, Pak. Untungnya karena kita memfasilitasi ekonomi lama masuk di situ. Nah, padahal kesempatannya begini, orang yang tinggal di tempat elit itu tidak mencari makanan murah. Kalau orang baru kaya, lebih-lebih lagi. Orang baru kaya kalau bertanya, mana yang paling mahal? Itu berarti baru kaya. Orang yang sudah lama kaya itu, yang mana bagus mutunya? Yang lama kaya itu. Jadi kelihatan itu gaya hidupnya, orang menentukan kualitasnya. Kalau baru terisi rekeningnya, pasti tanya yang paling mahal. Kalau kita sekarang tawarkan Lego-Lego itu khas kawasan untuk wisata halal. Sehingga kalau ada orang datang bertanya, dinas pariwisata bisa menjual itu. Kalau Bapak mau wisata halal, ke Lego-Lego. Kenapa bisa ke satu kawasan? Karena kalau begitu asal maghrib tinggal wudu masuk di masjid 99 Kubah. Kalau ada yang putus asa di kapan Telusari, silakan. Siapa tahu mau berenang, ya, bukan bunuh diri itu, Pak, dilarang dalam agama Islam. Benar, karena yang berhak mencabut hidup. Nah itu sebenarnya Tuhan menciptakan kehidupan, sesungguhnya menciptakan halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti itu, Pak Ustaz, ya, tolong dikoreksi kalau salah. Itu menunjukkan amal siapa yang terbaik. Jadi tugas kita sebagai sahabat dalam Islam saling menguatkan. Kalau ada teman mulai agak miring-miring, ada persoalan, saya lihat ini, ceritalah kepada saya. Dia bilang cicilan belum lancar. Kalau soal cicilan sini mau kok sama-sama jadi saya juga belum bayar cicilan. Itu namanya saling menguatkan. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Karena kadang-kadang orang itu merasa paling menderita karena sendirian. Tapi kalau banyak orang senasib, dia bilang bukan saya sendiri, ada tonji temanku. Itu saling menguatkan dalam Islam. Saya kira itu sampai di sini ya nih Pak Gubernur. Saya takut terkena maksud dari Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Salah satu Gurindam itu berbunyi begini, di mana banyak berkata-kata, di situ jalan masuknya dusta. Untuk menghindari dusta, saya tidak mau menutup sambutan ini dengan pantun, Pak. Karena orang Makassar tidak tahu berpantun. Kenapa? Orang Makassar itu straight to the point. Makanya tidak ada orang Makassar pintar main biliar atau main kerambol, karena tidak tahu memantul-mantul. Straight to the point, ya. Jadi seperti itu, Pak. Tetapi orang Makassar itu dalam gaya bahasa selalu ngegas, Pak. Tolong dipahami kalau ada yang baru bertugas di sini. Itu adalah memang ciri yang khusus diserahkan Allah dicapkan kepada orang Makassar. Karena kita tinggal di tepi pantai harus mengalahkan kerasnya suara ombak. Jadi suara kita tinggi. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan lebih baik kita dimarahi orang Jawa daripada dirayu orang Makassar. Iya, seperti itu.
Saya kira itu cukup Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.